Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Indahnya Perbedaan. Bacaan Alkitab terdapat dalam Kolose pasal 3, ayat 14 dan 15. Bunyinya demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara-saudara, bayangkan sebuah taman yang hanya terdiri dari satu macam bunga, atau lukisan yang hanya satu warna. Betapa kurang lengkap, bukan? Sebab taman akan kelihatan lebih indah kalau di sana terdapat aneka macam bunga. Setiap bunga mempunyai tempat dan keunikannya sendiri. Sebuah lukisan akan terasa lebih hidup kalau terdiri dari bermacam warna. Masing-masing warna menampakkan keindahannya sendiri. Tidakkah hidup kita juga demikian? Bayangkan kalau di dunia ini hanya ada satu tipe orang saja. Sifat, pola pikir, talenta, pokoknya semuanya sama dan seragam. Betapa akan hambarnya hidup ini. Kelihatannya saja tenang, tidak ada pertengkaran atau perselisihan, bagaikan laut tanpa riak gelombang, adem ayem, tetapi pastilah akan gersang, karena tidak ada dinamika, ibarat sayur tanpa garam, hambar rasanya. Maka betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita tidak lengkap tanpa orang lain, dan bahwa kita dengan segala keunikan dan kekhususan kita pun dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Maka disinilah pentingnya rendah hati tanpa menjadi rendah diri. Kita menghargai orang lain apa adanya tanpa perlu mengecilkan arti diri sendiri. Hidup kita bersama orang lain akan menjadi lebih dinamis, lebih bermakna, lebih hidup bila kita memberi tempat pada perbedaan, menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, menjauhkan semua prasangka buruk. Bisa saja konflik tetap ada, silang pendapat tetap terjadi, tapi itu tidak akan mengurangi apalagi menghancurkan nilai-nilai kebersamaan yang terjalin. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1b, Tuhan sendiri berfirman, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Dalam tradisi Yahudi, nama tidak sekadar sebutan atau panggilan, tetapi menyangkut keseluruhan diri seseorang. Jadi kalau dikatakan Tuhan memanggil kita sesuai dengan nama kita, artinya Tuhan tidak memanggil kita menurut ukuran orang lain. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi seperti orang lain. Tuhan memanggil kita apa adanya kita sesuai dengan keunikan dan kekhususan kita. Rasul Paulus mengumpamakan kita masing-masing sebagai anggota-anggota pada satu tubuh yang sama. Ada kaki, tangan, mata, telinga, dan sebagainya. Setiap anggota punya fungsi dan perannya sendiri, saling membutuhkan. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain tidak sempurna tanpa yang satu. Itulah gambaran dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 31. Kita juga demikian. Tuhan punya rencana tertentu menciptakan dunia ini. Setiap orang tanpa kecuali dipanggil untuk tugas dan peran tertentu dalam rencana Tuhan itu. Karenanya, kita tidak boleh merasa paling baik, paling unggul dari yang lain. Semuanya sama berharga di mata Tuhan. Maka baiklah setiap orang saling menghargai, bukan mencari-cari kekurangan atau kesalahan yang lain. Menerima perbedaan tanpa merasa lebih superior dari yang lain atau merasa berhak menjadi hakim bagi orang lain.
Yang penting apapun talentanya, apapun perannya, apapun fungsinya, setiap orang berbuat demi Tuhan, di dalam nama Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya satu, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose pasal 3 ayat 14-15. Saudara-saudara, ada cerita sekali waktu di sebuah bengkel tukang kayu sedang terjadi debat kusir antara alat-alat pertukangan yang ada di sana. Mereka meributkan siapa yang terbaik di antara mereka. Palu mengklaim dirinya lah yang paling baik. Gergaji, obeng, kampak, dan alat-alat lain begitu juga. Di tengah keributan itu datanglah tukang kayu dari Nazaret. Dia mulai bekerja, menggunakan semua alat yang ada di sana, dan hasilnya sebuah kursi besar nan cantik. Nah, inginkah kita juga dalam hidup bersama dengan sesama kita menghasilkan sesuatu yang indah? Sediakanlah diri untuk mengerjakan apapun yang menjadi bagian kita sebaik-baiknya. Selanjutnya kita mempersembahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menghaluskan karya kita. Kalau bagian kita menanam, menanamlah dengan sebaik-baiknya. Kalau bagian kita menyiram, menyiramlah dengan sebenar-benarnya. Pendek kata, apapun yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati dan segenap tanggung jawab, sebab Allah sendiri yang akan memberi pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.